Halo Smart Viewers, kembali lagi bersama saya di Live Tech. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai e-voting berbasis blockchain, sebuah teknologi yang berhasil dibuat oleh Bapak Togar Alam Napitupulu bersama dengan timnya. Nah, Bapak Togar sendiri merupakan dosen dari Magister Manajemen Sistem Informasi di BINUS University. Nah, penasaran seperti apa pengaplikasian dan juga manfaat yang ditawarkan oleh teknologi e-voting ini? Mari kita tanyakan langsung dengan Bapak Togar. Halo Pak Togar, apa kabar Pak? Halo, baik-baik. Baik Apa ya Pak kabarmu, ya? Pak Wahyu? Iya baik Pak. Pak, terima kasih banyak karena mau ngobrol-ngobrol bersama kita di Live Tech hari ini ya Pak ya. Oke. Kita bakal ngebahas mengenai teknologi yang Bapak dan tim berhasil buat nih Pak, tentang teknologi e-voting berbasis blockchain. Nah, mungkin Pak Togar bisa jelaskan sedikit Pak, apa sih teknologi e-voting berbasis blockchain ini? Oke, jadi kata kunci sebenarnya adalah blockchain-nya ya. Kalau e-voting, to some extent sudah banyak yang menggunakan e-voting elektronik, maksudnya pakai digital ya, misalnya sejauh pengiriman pakai spreadsheet, dari TPS ke kecamatan dan seterusnya di negara-negara lain sudah banyak menggunakan itu. Tapi kata kunci yang paling penting dengan yang kita mau terapkan di Mobility ini nanti kerjasama dengan DKI dulu ya, KPU DKI adalah blockchain-nya. Nah, blockchain ini mungkin saya jelaskan dengan bahasa yang sudah banyak dengar orang aja ya, yaitu sama dengan teknologi yang dipakai untuk cryptocurrency. Ya, familiar dengan kripto kan, Iya, Bitcoin dan lain-lain sebagainya. Nah, perhatikan itu intinya adalah security-nya, trustable, immutable, tidak bisa dihack teknologi blockchain ini. Ya, contoh misalnya harga Bitcoin sekarang berapa? Udah 700 jutaan per bit ya, per BTS. Itu BTC. Bayangkan tergoda orang menghack itu, betul nggak Pak Wahyu? Iya betul Pak. Ya, tapi you bisa kebayang betapa canggihnya itu blockchain teknologi yang akhirnya orang percaya bertransaksi lewat Bitcoin itu. Nah, sekarang pertanyaannya banyak sekali aspek transaksi juga. Bitcoin itu kan transaksi kan di dalam kehidupan kita ini, dalam kehidupan bernegara, sosial, ekonomi, politik termasuk. Politik itu voting, ya, nggak boleh dong dihack. Benar nggak? Iya betul Pak. Nah, kenapa kita nggak terapkan blockchain teknologi untuk mensecure, memastikan bahwa rahasia, bebas rahasia dan tidak ada kesalahan, transparan yang sesuai dengan undang-undang kita inginkan untuk voting kita, ya kan begitu ya, pemilihan umum ya kan begitu ya. Nah, ini yang kita mau coba terapkan di sebutlah dia e-voting jadinya. Iya Pak Togar, untuk teknologi e-voting berbasis blockchain ini sendiri Pak, pada mulanya masalah apa sih Pak yang Bapak dan tim temukan? Apakah terkait dengan keamanan data tadi Pak? Atau masalah apa yang Bapak lihat sampai akhirnya memutuskan untuk membuat e-voting ini Pak? Nah, kita amati selama ini dalam pemilihan umum berulang kali ya. Bapak juga mungkin sudah pernah ikut memilih mulai dari TPS sampai ke desa, dari desa ke kecamatan, kecamatan ke kabupaten kota, kabupaten ke kota ke provinsi, dari provinsi ke pusat, KPU pusat misalnya kalau pemilihan umum presiden atau DPR pusat ya. Nah, itu perhatikan itu kita baca, kita ikuti dari koran banyak sekali masalah-masalah kan, ya, mulai dari masalah pendaftar, pencatatan yang kadang-kadang tidak ada namanya, ya, sampai kepada perhitungan yang salah, rekapitulasi yang salah. Perhatikan juga nanti itu dalam setiap step mulai dari TPS sampai ke pusat itu peluang untuk kebocoran banyak. Oleh karena itulah kita amati kemarin angka-angka suka berbeda-beda kan ya Pak Wahyu kan? Iya Pak. Sebelum difinalize oleh KPU pusat, ya kan? Angkanya menurut sini sekian, menurut quick tahun ini sekian, pokoknya berubah-ubah sampai terakhir bahkan sudah ada calon yang mengumumkan bahwa mereka sudah menang menurut versi mereka. Kok ada versi-versi dong, kan begitu ya? Iya betul. Pertanyaannya, bisa nggak kita buat sesuatu, ya, teknologi kita adopsi yang memastikan
bahwa itu tidak terjadi semua. Jadi tidak perlu pengiriman misalnya dari TPS ke desa, dari desa ke kecamatan. Di TPS tinggal diklik, kamu klik, ya, langsung transparan, terlihat di seluruh Indonesia. Di mana aja kamu punya koneksi dengan web, bisa kamu lihat catatan terakhir sudah berapa yang memilih si A, si B, dan si C. Bisa, Pak. Tidak ada yang bisa mengganggu itu. Itu akan permanen. Bahasa blockchain-nya adalah immutable. Immutable, tidak bisa ada yang mengganggu itu sampai akhir zaman. Ada itu nanti di database-nya. Nah, untuk penggunanya sendiri, Pak, apakah e-voting ini tuh juga nantinya dapat memungkinkan masyarakat untuk dapat memilih secara online, Pak, atau cuma baru untuk sekedar penghitungan dulu saja, Pak, untuk teknologi ini, Pak? Nah, itulah mungkin akan bertahap. Kita akan bagian dari penelitian ini, karena kalau dia online berarti konektivitas internet harus terjamin, ya, katakanlah di mana, di gunung mana gitu kan. Nah, tempat-tempat yang konektivitas tidak bagus, bagaimana mekanismenya? Itu paling-paling itu nanti yang akan kita rancang mekanismenya, mengatasinya seperti apa, ya. Mungkin kalau yang kasus seperti itu bukan langsung, tapi itu aja yang dipastikan bahwa tetap itu salah perhitungannya kecil, karena itu memang tidak ditangani oleh blockchain-nya, karena dia tidak ikut dalam internet, ya kan. Jadi ini teknologi ini adalah peer-to-peer, kita sebut networking. Jadi setiap orang yang punya koneksi, apakah Bapak menggunakan laptop atau menggunakan smartphone, pokoknya ada koneksi dengan web, bisa masuk, bisa memilih. Ya, nanti kalau di daerah di pegunungan, ya, kita tahu itu yang menjadi masalah sementara. Oleh karena itu yang uji coba kita ini, kita coba nanti di DKI dulu, kota-kota besar, ya. Yang DKI kan udah konektivitas terjamin lah, ya kan. Ya, bertahap. Tapi ya, provinsi, Pak, ya. di satu provinsi belum tentu bisa terkoneksi juga. Misalnya kalau provinsi Jawa Barat, ada di pegunungan yang tidak bagus koneksinya. Tapi kalau tidak kita mulai, ya itu ada masalah. Tapi masalah-masalah yang lain sudah teratasi, kan. Misalnya tidak ada yang bisa menambah kurangin gitu, ya. Apakah dia panitia? Tidak bisa, Pak. Sampai ke KPU tingkat manapun tidak bisa yang merubah itu. Immutable namanya. Oke, kemudian Pak, ke depannya Pak, jika teknologi buatan Bapak ini itu dapat diaplikasikan secara massal, Pak, atau diaplikasikan untuk Indonesia, ya Pak, ya, apa saja hal-hal yang menjadi bahan perhatian Bapak nantinya, Pak? Atau mungkin dari trial and error sebelumnya, Pak, apakah ada hambatan tertentu yang bisa mempengaruhi pengaplikasiannya, Pak? Pertama, secara teknis tadi betul Pak Wahyu, langsung Pak Wahyu saya lihat bisa melihat persoalan besarnya, ya. Itu peer-to-peer networking ini kan networking harus connected lewat internet, kan begitu, ya. Kalau tidak connected, ya nggak bisa dia join networking itu, ya. Nah, itu salah satu masalah yang besar, ya. Tapi pertama tadi, kalau kita batasi dia di DKI, sangat terbatas, kan. DKI itu satu daerah pemilihan sendiri, kan. Kalau Indonesia mungkin secara keseluruhan tidak mudah. Lalu apalagi yang misalnya provinsi tertentu yang penduduknya di yang remote area, yang tidak terjangkau oleh internet sedikit. Nah, itu juga langsung bisa diterapkan. Yang gitu-gitu. Kalau yang tidak terjangkaunya banyak, seperti apa kita mekanismenya, itu tinggal dirumuskan, ya. Nah, di situ memang ada kemungkinan terjadi kebocoran-kebocoran. Tapi sebelum blockchain pun banyak kebocoran, kan jalan juga, benar nggak Pak Wahyu? Iya Pak. Ya, kalau hanya sedikit kebocoran yang di gunung-gunung, kan lebih gampang dikontrol Pak Wahyu. Yang repot itu yang bukan di gunung sana sebenarnya, pemilihan yang di gunung. Berapa persen lah itu, kan? Tapi yang di kota-kota besar ini, dan kota-kota besar ini sudah connected dengan internet, lah, sudah no problem. Itu satu. Yang kedua, masalah yang kedua, dan ini di beyond technology, ini komitmen dari politik namanya. Kan harus diundangkan Pak Wahyu, kan. Nah, kalau DPR convinced bahwa this is a good one, ya, design it, implement it, technological wise, nggak ada problem Pak Wahyu. Paling persiapan tadi itu connected nggak dia? Ya memang ada yang kecil-kecil, katakanlah menjual key namanya, key. Kan nanti Bapak untuk bisa akses kita akan pakai encrypted juga. Encrypted bahasa komputer apa ya? Diolah, dirahasiakan, jadi kunci lah key ini. Nama kita misalnya atau
nicknya atau apa segala macam di OLED irreversible. Jadi itu dikasih key yang unik untuk setiap orang, tidak bisa di copy. Nah, tapi bisa aja dia disogok untuk memilih orang tertentu ya. Hanya dia sih memang yang bisa menggunakan key itu. Tapi siapa tahu dia jual key-nya kan gitu ya. Nah, ini kemungkinan. Tapi yang seperti itu sangat mudah dikontrol lah, lebih mudah dikontrol itu. Ada mekanisme-mekanisme, dan itu nanti yang paling yang seperti itu yang kita akan diskusikan lebih detail dengan calon ownernya ya, calon partner kita yaitu KPU. Itu dulu, KPU udah setuju, lalu nanti mereka akan ajukan ke DPR ketok palu, jalan. Jadi to some extent kita coba minimize peluang-peluang kebocoran. Tapi hal-hal yang lain yang tidak berkaitan dengan kebocoran, misalnya transparansi, tadi Pak Wahyu kan, transparansi dan real time, dimanapun Bapak berada bisa ngeklik itu. Bapak sebagai wartawan, hari ini di mana posisi terakhir, klik sudah, tidak ada duanya, tidak ada quick count yang sana bilang sekian, angka terakhir nggak ada, satu semuanya. Ya, banyak kita dengar cerita, baca di koran mengenai pelaksanaan pemilihan di Amerika kemarin kan, masih ada manipulasi ya. Memang bukan berarti teknologinya tidak ada, mereka simply tidak mau menggunakan itu. Saya juga heran ya. Tapi kita sebagai saintis kan kita tidak urusin itu Pak Wahyu ya. Saya sebagai saintis, saya mau menunjukkan we can solve it. Kita mau provide teknologi yang bisa menyelesaikan itu. Nah, urusan politik bukan urusan saya pokoknya. Jadi kalau bertanya, di Amerika juga belum diterapkan, kalau nggak salah ada negara yang sudah menerapkan itu. Saya lupa persis ya. Gitu kira-kira Pak Wahyu. Oke Pak Togar, jadi sebenarnya memang teknologi ini sendiri itu sangat, bisa dikatakan sangat bermanfaat juga ya Pak, terutama untuk negara kita yang seringkali terjadi masalah-masalah seperti itu juga ya Pak. Selain di Amerika, di Indonesia pun juga seringkali kayak tadi kebocoran data atau perbedaan hasil quick count segala macam ya Pak ya. Thank you banget Pak Togar. Exactly, sangat bermanfaat. Iya, sangat. Benar banget Pak. Terima kasih banyak Pak Togar atas temuannya yang luar biasa ini, dan terima kasih juga karena sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bareng kita di Live Tech. Semoga teknologi ini apapun proses pengembangannya yang sedang dilakukan oleh Bapak dan tim, semoga bisa dilancarkan dan bisa secepatnya ya Pak ya dimanfaatkan oleh pemerintah kita ya Pak ya. Tadi Amin, bertahap dari DKI dulu kemudian mungkin Indonesia aja ya Pak ya. Ya. Ya betul. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Togar, sehat-sehat terus Pak. Terima kasih Pak Wahyu, sehat juga ya Pak Wahyu. Ya amin, mari Pak. Ya Smart Viewers, itulah tadi obrolan kita dengan Bapak Togar. Tapi jangan kemana-mana terlebih dahulu karena sesaat lagi kita bakal mereview satu alat yang sangat sayang untuk dilewatkan. Jadi tetaplah bersama kami di Live Tech.